Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Manusia gagal sebenarnya bukan sekedar hanya karena kelemahannya, karena setiap orang punya kekurangan dan kelemahan. Orang-orang sesukses apapun yang sedang berkuasa hari-hari ini, yang sedang begitu sangat terkenal, yang begitu sangat dihormati dan begitu sangat hebat hari-hari ini, juga memiliki kelemahan. Sehingga jangan pernah salahkan kelemahan kita untuk setiap kegagalan. Karena manusia gagal bukan sekedar karena kelemahannya, tetapi yang pertama, manusia gagal karena dia tidak menyadari kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Sehingga dia menyesali kelemahannya, dia menangisi kelemahannya, dia menganggap kelemahannya sebagai akhir segala-galanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lupa bahwa kita nggak fokus pada kelebihan kita. Bahkan kita tidak mencari kelebihan kita. Bahkan kita akhirnya nggak sadar akan kelebihan kita. Sehingga hidup kita hanya bersungut-sungut, tidak pernah bersyukur, dan tidak pernah mau berjuang untuk mengembangkan karunia, talenta, kelebihan yang Tuhan percayakan buat kita. Jadi yang pertama kita harus mengerti manusia gagal seringkali karena tidak sadar akan kelebihannya. Yang kedua, manusia gagal seringkali kenapa? Karena kesombongannya. Alkitab dengan tegas berkata Allah melawan orang-orang yang sombong. Alkitab berkata orang-orang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, manusia gagal seringkali hanya karena kesombongannya. Akhirnya mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kemampuan sendiri, dan akhirnya jatuh, hancur, dan berantakan hidupnya. Yang ketiga, saya pelajari manusia gagal bukan sekedar karena kelemahannya, tetapi karena tidak mau belajar dari kelemahan-kelemahannya. Artinya dia harus sadar kelemahannya, dia belajar dari kelemahannya, dia mulai kuatkan kelemahannya, dia tutupi kelemahannya, dia bangkit kembali, lalu dia mulai melakukan yang terbaik, sehingga dia nggak mengulangi terus kesalahan yang sama untuk berkali-kali. Ada banyak orang hanya cuma mau belajar dengan kalau seandainya saya punya uang banyak, kalau seandainya saya nggak punya masalah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita justru harus belajar di tengah kelemahan kita. Makanya Paulus berkata, kalau aku mau bermegah, aku akan bermegah dalam kelemahanku, karena justru ketika aku lemah, Kristus kuat bagiku. Haleluya. Yang keempat, saya pelajari manusia gagal bukan sekedar karena kelemahannya, tapi juga karena selalu menyalahkan orang lain, karena tidak pernah mau menyadari kekurangannya, tidak pernah mau menyadari kesalahannya, tidak pernah mau bertobat dan berbalik. Tetapi apa yang terjadi kalau ada masalah? Selalu menyalahkan orang lain. Orang-orang yang selalu menyalahkan orang lain tidak akan pernah maju-maju dalam hidupnya. Tetapi orang yang mau mengkoreksi diri, mau introspeksi diri, mau terus belajar dari firman dan hikmat Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia terus bangkit. Bahkan di tengah kelemahan, kekurangan sekalipun, Allah melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaksian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaksian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang kelemahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap kita punya kekurangan, setiap kita punya kelemahan. Kelemahan bukan untuk dikutuki, kelemahan bukan untuk ditangisi, kelemahan bukan harus membuat hidup kita gagal.
kita belajar di tengah-tengah kelemahan kita, kita memandang Tuhan di tengah-tengah kekurangan dan kelemahan kita, kemudian kita bangkit mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kekurangan dan kelemahan kita, maka kita akan melihat campur tangan kuasa dan anugerah Tuhan yang sempurna boleh bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang mempelajari tentang kelemahan yang sama-sama kita mau belajar dari 1 Tawarikh pasal 20, 1 Tawarikh pasal yang ke-20, mulai dari ayat yang pertama. Jadi 1 Tawarikh 20 ayat yang pertama, terus kita kupas sampai 1 Tawarikh pasal 20 ayatnya yang ketiga. 1 Tawarikh 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga di bawah judul perikop Perang melawan Bani Amon berakhir. Demikianlah firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya. Lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Perhatikan baik, Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Daud yang biasanya berperang sekarang hanya tinggal sendiri. Yoab memukul kala Raba dan meruntuhkannya. Sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Beratnya ternyata setalenta emas, bertatakan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan kepada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi dan kapak. Demikian juga diberlakukan Daud kepada kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Lihat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa melihat kelihatannya Daud lebih santai dari sebelumnya. Biasanya Daud sendiri yang harus maju berperang, tetapi karena posisinya sudah kuat sekarang, apa yang terjadi? Dia tinggal sendirian di Yerusalem. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di bagian lain dijelaskan ketika dia sendiri, justru di saat itu dia melakukan perzinahan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa kadangkala kekuatan seseorang justru itu menjadi kelemahannya. Karena di tengah kekuatan manusia cenderung sombong, manusia cenderung lupa diri, manusia cenderung tidak mengandalkan Tuhan, manusia cenderung tidak memohon hikmat dari Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat sebetulnya kapan kita lemah. Kita lemah bukan hanya sekedar karena masalah bertumpuk-tumpuk dalam hidup kita, tetapi saya pelajari kita menjadi lemah yang pertama ketika kita lengah dan tidak berjaga-jaga. Makanya berkali-kali Alkitab berkata, berdoa, berjagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Alkitab berkata, aku datang sebagai pencuri di waktu malam. Artinya apa? Tuhan mau kita selalu berjaga-jaga. Tuhan mau kita jangan lengah. Tuhan mau kita dijumpai Tuhan sebagai mempelai-mempelai Kristus yang siap sedia. Haleluya. Jadi kita menjadi lemah yang pertama jika kita lengah dan tidak berjaga-jaga. Yang kedua saya pelajari, kita akan menjadi lemah ketika kita membanggakan prestasi kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus berkata begini, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dengan lain kata, kalau kita bisa mencapai sesuatu, itu kan semata-mata hanya karena anugerah. Prestasi bukan sesuatu yang harus kita banggakan. Prestasi adalah sesuatu yang harus kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena dari Tuhanlah segalanya ada. Waktu kita mulai banggakan prestasi kita, kita sudah ada di pintu kesombongan, sehingga kita lemah dan diambang kehancuran kita. Yang ketiga saya pelajari, kapan kita menjadi lemah? Ketika kita sudah tidak lagi bisa ditegur dan dikritik orang. Ketika kita merasa kita sudah hebat, ketika kita sudah merasa kita ada di puncak, ketika kita merasa kita udah miliki segala-galanya, pada saat itu kita menjadi lemah. Kenapa? Karena kita sudah nggak bisa ditegur orang lagi, kita sudah nggak bisa dinasihati orang lagi, kita sudah nggak bisa dikritik orang lagi. Di sekitar kita hanyalah tinggal penjilat-penjilat yang hanya selalu berkata, wah Bapak hebat, wah Bapak jago, wah nggak ada yang seperti Bapak. Saudara, kalau orang di sekitar kita cuma tinggal puji-puji kita, bahkan selalu menyanjung-nyanjung kita, hati-hati. Itu artinya
kita sudah mulai susah ditegur, susah dinasihati, susah dikritik. Kadang-kala kita perlu bergaul dengan orang-orang yang memang mengkritik kita, menegur dan menasihati kita, supaya kita makin hari makin bisa kuat di dalam anugerah Tuhan. Yang keempat saya pelajari, kita menjadi lemah ketika kita merasa semua yang kita raih itu karena kemampuan kita. Oh, ini bukan cuma lemah, tetapi ini jahat, saudara-saudara. Kenapa? Karena semua yang berhasil kita raih itu harus kita akui hanya karena Tuhan. Alkitab berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Berarti hari ini kita diingatkan kembali, kita lemah bukan hanya karena persoalan yang bertubi-tubi. Kita lemah karena kita lengah dan tidak berjaga-jaga. Kita lemah karena ketika kita membanggakan prestasi-prestasi kita. Kita lemah karena kita sudah tidak lagi bisa ditegur, dinasihati, dan tidak bisa lagi dikritik. Dan kita lemah ketika kita merasa semua yang kita raih hanya karena kemampuan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sadari semuanya dari Tuhan. Kita makin kuat menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin hari-hari ini mulai menjadi sombong, mulai mengandalkan kekuatannya sendiri, mulai membanggakan prestasi, dan bahkan seringkali lengah dan tidak berjaga-jaga. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga mereka boleh dikuatkan, berjalan anugerah, dan melihat kasih karunia Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.